Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Recording in progress. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 11 Sya'ban 1446 Hijriah, dan Senin pagi waktu Amerika bertepatan dengan 10 Februari 2025. Kita dimudahkan kembali untuk duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah rutin bersama Majelis Al-Kautsar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, jemaah kajian yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masih di dalam ar-ruknu tsani, as-shalah, rukun kedua dari rukun Islam, yaitu salat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan nomor pertama, yaitu definisi salat. Kemudian kita juga sudah membicarakan urgensi salat di kalangan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang dalil disyariatkannya salat atau dalil perintah-perintah salat. Ini penting, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam sebuah pembahasan agama, karena kita ini kan belajar agama untuk mengilmuinya, lalu mengamalkannya, lalu setelah itu mendakwahkannya. Dengan begitu kita akan beruntung dunia akhirat. Ya. Nah, kalau seandainya kita ingin berdakwah, maka kita harus mempunyai ilmu yang mumpuni. Dan terutama dakwah kepada anak-anak dulu, anak keturunan kita atau kerabat, keluarga, rahim-rahim kita. Maka penting untuk mengenal dalil-dalil perintah sholat. Dan sebelumnya saya ingin menyebutkan bahwa dalil hanya berasal dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Adapun perkataan para ulama bukan dalil.
Bahkan perkataan para ulama memerlukan dalil. Nah, ini penting untuk dipahami baik-baik. Ini kalau seandainya ada perkataan, oh tapi Ustadz Sefulan mengatakan begitu, mana dalilnya? Ya, tetapi ahli ilmu si fulan mengatakan seperti ini, maka kita katakan mana dalilnya. Selalu seperti itu. Ya, dalil hanya dari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW dan ijma'. Kalau seandainya kita berbicara dalil, maka di sini ada perkataan yang dikatakan oleh penulisnya, sabata masyru'iyyat as-salah biadillatin katsirah, yang artinya banyak sekali dalil perintah sholat, antara lain awalan minal kitabi qauluhu ta'ala wa aqimus salah wa atuz zakah. Qauluhu ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, pertama, di dalam Al-Quran, maksudnya dalil dari Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salah, wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Quran, surat Al-Baqarah, ayat 43. Ini dalilnya tentang perintah sholat. Dan kalau kita berbicara dalil, biasanya ada inti dalil. Ya. Ada dalil, ada inti dalil. Kemudian nanti ada sisi pendalilan. Jadi ada 3 tahapannya. Dalilnya harus dari Al-Quran dan hadis yang sahih serta ijma'. Akal bukan dalil. Ya, akal bukan dalil. Kemudian yang kedua, inti dalil. Dari dalil tersebut intinya mana yang kita inginkan dalam permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, sisi pendalilan dari dalil tersebut terhadap permasalahan yang sedang kita bicarakan. Nah, yang kita bicarakan adalah perintah sholat. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 43. Inti dalilnya mana? Wa aqimus salah. Dalam kata-kata wa aqimus salah. Ya. Kemudian sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya adalah aqimu, kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Yang mana setiap perintah asal hukumnya menunjukkan kepada kewajiban. Nah, ya, seperti misalkan seorang orang tua memerintahkan kepada anaknya, duduklah, berdirilah. Maka asal hukumnya sang anak wajib untuk mentaati perintah tersebut. Kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari hal yang wajib menjadi sunnah. Maka di sini sisi pendalilannya adalah karena di dalam ayat tersebut terdapat perintah wa aqimus shalah. Dirikanlah. Kalau bahasa Indonesia, lah itu adalah menunjukkan kepada perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Berarti sholat hukumnya wajib. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu cara belajar ya dalam sebuah permasalahan agama. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas salata kanat al-mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban
yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah Nisa ayat 103. Itu dalil perintah sholat. Sedangkan inti dalilnya mana? Kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sisi pendalilannya mana? Yaitu pada kata alal mu'minin. Atas orang beriman. Atas orang beriman adalah lafaz yang menunjukkan kepada perintah. Lafaz yang menunjukkan kepada perintah. Seperti misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang puasa. Ya. Tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, dituliskan alaikumus siyam. Ada ala di situ. Atas kalian berpuasa. Nah, apabila ada ala, ini menunjukkan kepada perintah. Dan asal hukum perintah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi berulang-ulang, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya. Ini para ikhwah. Jadi sekali lagi, ada dalil, ada inti dalil, ada sisi pendalilan. Kemudian firman yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat. Nah, lihat di situ kata-kata ada supaya. Wa yuqimus sholat. Ya. Jadi dalilnya surat Al-Bayyinah ayat 5. Inti dalilnya kata-kata wa yuqimus sholat. Supaya mereka mendirikan sholat. Sisi pendalilannya yang menunjukkan kepada perintah bahwa Allah menyatakan manusia tidak diperintah kecuali supaya mentauhidkan Allah dan supaya mendirikan sholat. Supaya mentauhidkan Allah dan supaya mendirikan sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalil-dalil dari Al-Quran tentang perintah sholat. Kemudian penulis berkata, Thaniyan minas sunnah. Awalan, hadithu Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. Penulis berkata, kedua, dalam hadis, maksudnya dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul itu pengertiannya adalah ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin. Hadis Rasul SAW pengertiannya adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, baik sifat jasmani atau sifat akhlak. Itulah hadis Rasulullah SAW. Ya, dan hadis ada yang sahih, ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Kenapa bisa ada hadis lemah, ada hadis palsu? Karena hadis bersandar kepada mata rantai sanad. Jika di dalam
mata rantai sanad, mata rantai rawi hadis. Rawi itu artinya yang meriwayatkan hadis. Jika ada dalam mata rantai rawi hadis itu ada yang lemah, maka bisa-bisa hadisnya menjadi lemah. Jika dalam mata rantai rawi hadis tersebut ada yang tukang dusta, maka hadisnya menjadi hadis yang palsu. Nah, itu nanti kita belajar ilmu hadis ya. Kita belajar rukun Islam dulu kan ya. Taib. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah SAW. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau salah satu ahli hadis, ahli fikih, dan penghafal hadis yang banyak. Dan beliau salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan Islam dibangun di atas 5 landasan. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan, muttafaqun alaih. Makna hadis ini, Islam dibangun di atas 5 landasan. Landasan itu maksudnya pondasi. Ya. Dan inilah yang akhirnya disebut oleh para ulama sebagai rukun Islam. Makanya arti rukun adalah inti sesuatu. Arti rukun adalah al-janibul aqwa minasyai', yaitu bagian yang paling kuat dari sesuatu tersebut. Dan arti rukun adalah sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Nah, Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, atau yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian mendirikan sholat. Nah, inilah inti dalilnya. Mendirikan sholat termasuk rukun Islam. Inti Islam. Bagian yang terkuat di dalam agama Islam. Islam tidak sempurna tanpa mendirikan sholat. Nah, itu. Kemudian sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya adalah bahwa mendirikan sholat termasuk daripada salah satu dari 5 pondasi Islam. Tidak sempurna Islam kecuali dengannya. Oleh karena itu mendirikan sholat adalah perintah di dalam agama Islam. Kemudian menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan, muttafaqun alaih. Muttafaq alaih artinya disepakati atasnya. Maksudnya hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Baik. Hadis yang kedua, hadithu Umar ibn al-Khattab, hadithu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rawahu Muslim.
Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, sang bapak berarti. Hadis yang pertama sang anak yang meriwayatkan. Hadis yang kedua adalah sang bapak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di dalamnya dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mendirikan sholat. Nah, ini inti pendalilannya, sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Jika kamu sanggup melakukan perjalanan ke sana. Ustadz, apa bedanya hadis nomor 1 dengan hadis nomor 2? Seakan-akan ngulang-ngulang saja. Maka jawabannya adalah yang pertama memakai kata predikat mendirikan sholat. Sedangkan yang kedua adalah memakai kata perintah kerja. Yaitu kamu bersyahadat. Islam adalah kamu bersyahadat 2 kalimat syahadat dan kamu mendirikan sholat dan kamu menunaikan zakat. Nah, itu dia. Itu bedanya. Nah, kemudian dalil dari hadis yang ketiga, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Faqala ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Muttafaqun 'alaih. Sebelumnya saya kembali ke hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan dari Umar. Umar bin Khattab adalah orang yang kedua yang terbaik setelah para rasul, para nabi di atas muka bumi. Setelah para rasul, para nabi, orang yang kedua terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang yang termasuk kaum muhajirin, as-sabiqun al-awwal, orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam dan dari kaum muhajirin yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan istimewanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ditakuti oleh syaitan radhiyallahu anhu. Lau salaka Umar bin Khattab fajjan la salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Yang artinya, kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW, saya ulangi, walladhi nafsi biyadih ma laqiyaka syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah syaitan menemuimu sama sekali dalam berjalan di sebuah gang, melainkan syaitan akan berjalan di gang selain gangmu karena takut bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kita kembali kepada dalil yang ketiga, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas namanya adalah Abdullah bin Abbas. Namanya adalah Abdullah bin Abbas. Dan beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah salah seorang dari 4 orang yang bernama Abdullah yang masih muda, yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Dan beliau adalah salah seorang dari 4 orang yang bernama Abdullah yang merupakan ahli fikih. Beliau adalah ahli fatwa di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini disebutkan beliau mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, Mu'adz di sini namanya adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Bapaknya juga sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau adalah beliau sahabat Rasulullah, bapaknya saya tidak tahu. Tetapi beliau adalah a'lamu ummati bil halal wal haram. Beliau adalah sahabat Nabi, umat Rasulullah SAW yang paling tahu tentang halal dan haram. Oleh karenanya beliau diutus ke negeri Yaman untuk mengajari kaum muslimin di negeri Yaman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, serulah mereka itu dakwahkan kepada mereka supaya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Jika mereka melakukannya, beritahukanlah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Nah, ini jelas. Inti dalilnya ini. Jika mereka sudah bersaksi 2 kalimat syahadat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ya, sehari semalam. Dan sisi pendalilannya juga jelas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atas orang yang bersyahadat mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Muttafaq alaih, artinya hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam periwayatannya di dalam kitab sahih mereka berdua, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kemudian dalil ketiga ijma'. Ijma' artinya adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi SAW fi mas'alatin masailid din. Yang artinya kesepakatan ahli ijtihad dari ulama Islam sepeninggal Rasulullah SAW dalam permasalahan agama. Itu arti ijma', kesepakatan, konsensus. Tetapi bukan kesepakatan sembarang orang, tapi kesepakatan ahli ijtihad. Atau yang disebut dengan mujtahid. Ya. Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan agama. Itulah ijma'. Maka di sini disebutkan ajma'al muslimun ala masyru'iyyatis salawatil khams wa annaha fardun min furudil Islam. Yang artinya kaum muslimin bersepakat tentang wajibnya sholat. Dan dia adalah kewajiban atas kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang menukil ijma' itu? Ya, ini harus kita tahu. Siapa yang menukil tentang
perintah sholat, bahwa perintah sholat adalah ijma', yaitu kesepakatan kaum muslimin. Banyak yang menukil ijma' pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini ulama Islam bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata, ajma'al muslimun ajma'atil ummah ala anna as-salawatil khams fardhu ain. Umat Islam bersepakat bahwa salat 5 waktu adalah fardhu ain. Kemudian ulama sebelumnya Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla mengatakan la khilafa min ahadin minal ummah fi anna as-salawatil khams fardun. Tidak ada khilaf, perbedaan dari seorang pun dari umat Islam bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban. Nah, itu yang namanya ijma'. Dan ijma' salah satu referensi hukum Islam, sandaran hukum Islam. Nah, kemudian setelah itu dari sini kita mengetahui bahwa hukum sholat adalah wajib, fardu ain atas setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf itu artinya yang sudah dibebani tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sepertinya sudah selesai kita membicarakan tentang dalil perintah sholat. Ya, kalau seandainya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin sebelum kita lanjutkan yang lainnya. Nah, atau saya lanjutkan juga boleh. Gimana? Bagusnya. Pertanyaannya udah ada, tapi Ustadz pertanyaannya lebih ke teknis sholatnya. Kenapa Ibu? Pertanyaannya sudah ada, tetapi lebih ke teknikal sholat. Oh, enggak apa-apa. Silakan Ibu. Mengenai ini Ustadz. Ustadz izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah ketika sekolah dahulu meninggalkan sholat. Apakah sholat yang pernah ditinggalkan Ana bolong-bolong melakukannya itu ketika Ana sekarang mengetahui bahwa kewajiban sholat itu kalau tidak sholat maksudnya akan mengeluarkan seseorang dari keislaman, bagaimana Ustadz untuk apakah ada kodok? Maksudnya begitu Ustadz. Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hukum orang yang meninggalkan sholat ada 2 macam. Bagi yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia keluar dari agama Islam, menjadi kafir. Dan ini ijma' para ulama. Seperti yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, amma tariqus salah fahadha illam yakun mu'taqidan liwujubiha fahuwa kafirun bin nassi wal ijma'. Adapun meninggalkan sholat, maka jika tidak meyakini kewajiban sholat, maka ini kafir dengan dalil yang tegas dari Al-Quran dan Hadis serta ijma'. Adapun bagi siapa yang meninggalkan sholat karena malas dan tidak pernah sholat sama sekali, karena malas dan meremehkan, maka ini juga keluar dari agama Islam. Meninggalkan sholat, tidak pernah sholat sama sekali, meninggalkannya karena
malas atau meremehkan, maka ini keluar dari agama Islam. Ya. Dan dalilnya adalah wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah sholat dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Allah menjelaskan bahwa tanda mereka adalah musyrik, yaitu meninggalkan mendirikan sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan sholat. Jika sudah meninggalkan sholat, maka tidak ada jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian juga dalilnya ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ya Amirul Mu'minin, as-salah." Faqala ajal, innahu la hadza fil Islam liman adha'a as-salah. Yang artinya, wahai Amirul Mukminin, salat. Maka Umar bin Khattab mengatakan, iya, salat. Sesungguhnya tidak ada bagian sedikit pun dalam Islam bagi siapa yang melalaikan salat. Taib, sekarang bagaimana kalau seandainya ada orang yang dia dulunya salat, kemudian setelah itu dia bertaubat? Bagaimana cara dia bertobat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus ikhlas dalam taubatnya, yaitu hanya karena Allah taubatnya dari meninggalkan sholat tersebut. Tidak ada tuntutan apapun, tidak ada keinginan apapun, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meskipun kemudian yang kedua adalah menyesal atas perbuatan dosanya tersebut, meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, menghentikan perbuatan dosanya tersebut. Akhirnya dia sholat terus sekarang, tidak pernah tidak sholat. Kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, yaitu meninggalkan sholat. Kemudian yang kelima, dilakukan pada waktu masih hidup. Dilakukan pada waktu masih hidup. Nah, apakah harus mengqadha? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama, bahkan jumhur ulama yang menyatakan bahwa tidak kafir orang yang meninggalkan sholat, maka mereka wajib mengqadha, kata mereka. Maka mereka wajib mengqadha. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ulama peneliti mengatakan tidak wajib mengqadha. Kenapa demikian? Karena ibadah sholat ada waktunya, awalan dan akhirannya. Apabila waktunya sudah lewat dan disengaja tidak dikerjakan karena malas atau meremehkan, maka berarti dia mendapatkan dosa besar, wajib bertobat. Setelah bertobat, tidak ada qadha atasnya. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini, bahwa mengqadha sholat
tidak wajib bagi yang bertobat dari meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas atau karena meremehkan. Kenapa demikian para ikhwah? Karena taubatnya sudah mencukupi. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari maksiat mereka, diampuni bagi mereka apa dosa yang telah lalu. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, jika orang tersebut tidak sholat, kemudian dia bertaubat dengan taubat yang benar, nasuhat, Allah akan menerima taubatnya. Oleh sebab itu tidak ada wajib qada atasnya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga dipahamkan Allah kita semua dan yang khususnya yang bertanya. Ustadz, ini ada satu lagi, apa mau dilanjutkan ke materi? Silakan satu lagi Bu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan tentang hadis yang berbunyi di depan rumah ada sungai dan ketika kita mandi, mungkin ini hadisnya dibaca. Ya, hadisnya saya tahu Bu. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya mohon dijelaskan Ustadz, apakah sholat itu dosa-dosa yang manakah akan dihilangkan makna dari mandi tersebut? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Maksud dari hadis tersebut adalah, saya bacakan, Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Hal yabqa min daranihi syai'. Apa pendapat kalian jika salah seorang di antara kalian mandi di sungai di depan rumahnya sebanyak 5 kali sehari? Apakah masih ada kotoran di tubuhnya? Tentunya sungainya airnya bersih ya maksudnya. Kemudian para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tidak wahai Rasulullah, tidak tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinal khataya." Maka demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Berarti orang yang sholat subuh terhapuskan dosanya antara isya dan subuh. Yang sholat zuhur terhapuskan dosanya antara zuhur dan subuh. Orang yang sholat asar terhapuskan dosanya antara asar dan zuhur dan asar. Dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, dosa apa yang terhapus? Jawabannya adalah dosa kecil. Karena dosa besar memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita lanjut Ibu atau ada lagi? Pertanyaan tertulisnya sudah habis Ustaz. Baik, mungkin ada yang dari yang hadirin, ada yang ingin bertanya? Ada Ummahat, dipersilakan yang ingin bertanya langsung. Baik, kita lanjut Ibu. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu al-hikmah fi masyru'iyyatiha. Yang artinya adalah hikmah disyariatkannya sholat. Dan yang dimaksud dengan hikmah adalah yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada jadi kalau kita secara bahasa al-hikmah ma'rifatu afdal asya' bi afdal ulum.
Hikmah artinya adalah pengetahuan tentang sesuatu yang paling istimewa dengan ilmu yang paling utama. Sedangkan hikmah menurut para ulama diantaranya adalah ismun li ihkami wad'i syai' fi mawdhi'i. Hikmah adalah sebuah nama untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada lagi hikmah maksudnya adalah ibarah anil ilmi al-muttasil bil ihkam al-mustamil ala ma'rifah billahi tabaraka ta'ala al-mashub bi nafadhil basira wa tahdhib an-nafs wa tahqiq al-amal wa tahqiq al-haqq wal 'amal bih was-sadd 'an ittiba'il hawa wal batil wal hakim man lahu dzalik. Hikmah adalah sebuah ungkapan tentang ilmu yang teliti, yang mencakup ma'rifat kepada Allah disertai dengan ilmu yang dalam, kemudian akhlak yang baik, kemudian amal yang bagus, dan menahan dari mengikuti hawa nafsu dan kebatilan. Orang yang disebut dengan ahli hikmah berarti dialah yang memiliki hal tersebut. Di hikmah itu mencari sesuatu yang lebih dalam sesuatu tersebut. Maka hikmah disyariatkannya sholat apa? Nah itu ya. Penulis mengatakan syuri'atis salatu li hikamin wa asrarin yumkinul isyaratu ila ba'dihha fil ati. Yang artinya di antara hikmah disyariatkannya salat adalah satu, ubudiyatul abdi lillahi ta'ala wa annahu mamlukun lahu subhanahu wa ta'ala fa bihadhihi as-salati yash'uru al-insanu bil-ubudiyah wa yabqa daiman murtabitan bi khaliqihi subhanahu wa ta'ala. Bukti penghambaan seseorang kepada Allah. Dengan sholat seseorang akan merasa bahwa ia adalah hambanya Allah dan akan senantiasa mempunyai keterikatan dengan penciptaannya. Nah, ini hikmah, salah satu hikmah dari sholat. Orang kalau sholat berarti dia selalu membuktikan bahwa dia ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, taj'alus salatu sahibaha qawiyyas silati billahi daimuz zikri lahu. Yang artinya salat menjadikan pelakunya memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas karena di dalam sholat itu seorang hamba dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, tanhas salatu sahibaha anil fahsya'i wal munkar. Wa hiya min asbab tathhiril 'abdi min adh-dhunubi wal khataaya. Wa qad dalla 'ala hadha حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات كمثل نهر جار يمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. Yang artinya adalah salat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar serta menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Lalu dia mandi di sungai tersebut 5 kali setiap hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
salah satu hikmah disyariatkannya sholat adalah sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, ada orang yang sholat tetapi setelah itu dia bermaksiat. Padahal kan ayatnya seperti yang disebutkan tadi. Nah ini bagaimana? Padahal ayatnya mengatakan sesungguhnya sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jawabannya ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Di antara jawabannya adalah bahwa ayat Al-Quran tidak mungkin keliru. Ya, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Tetapi ayat tersebut maksudnya adalah sholat yang bagaimana yang mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan munkar. Karena sholat, semua orang sholat. Hampir seluruh kaum muslimin sholat. Tapi sholat yang mencegah dari perbuatan fahsya munkar adalah sholat yang dalamnya kekhusyuan. Sholat yang dalamnya kehadiran qalbu. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka khusyuk. Adapun sholat hanya sekedar gerakan tanpa hadir qalbu, maka ini tidak memberikan pengaruh di dalam kepribadian seseorang sebagaimana yang diinginkan. Yang kedua adalah sholat melemahkan perbuatan fahsya dan munkar, tetapi tidak menggagalkannya sama sekali. Artinya orang yang sholat, maka dia akan berkurang keinginannya untuk berbuat fahsya dan munkar, tetapi tidak hilang sama sekali. Nah, ini sebab yang kedua. Ya. Jadi dia keinginan untuk berbuat zina, keinginan untuk melakukan kemungkaran itu berkurang, meskipun kadang-kadang dia terperosok ke dalamnya. Padahal sholat gitu. Kemudian yang ketiga, penjelasan akan hal ini adalah bahwa apabila terjadi kontraproduktif antara ibadah dengan akhlak, maka ini sebenarnya disebabkan karena lemahnya iman. Ada orang yang sholat terus-menerus, tetapi akhirnya sholatnya hanya sebatas kebiasaan, bukan sebagai ibadah. Maka dia terus-menerus itu karena kebiasaan. Tetapi qalbunya lalai dari hakikat sholat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Inna rajul la yusalli sittina sana. Sesungguhnya seseorang sholat selama 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu shalah. Dan tidak diterima darinya sholatnya satu pun. Kenapa? La'allahu yutimur ruku' wa la yutimus sujud. Wa yutimus sujud wa la yutimur ruku'. Mungkin dia menyempurnakan ruku, tapi tidak menyempurnakan gerakan sujud. Mungkin dia menyempurnakan gerakan sujud, tetapi tidak menyempurnakan ruku. Nah, yang seperti ini, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak bisa diambil manfaat dari sholatnya. Tidak bisa diambil manfaat dari sholatnya. Jawaban yang keempat, karena saking banyaknya dosa, maka akhirnya melemahkan pengaruh sholat. Jadi saking banyaknya dosa, kolbunya tertutup dengan maksiat tersebut, maka sholat
yang diharapkan mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar tidak manfaat. Kenapa? Qalbunya sudah benar-benar tertutup. Rasulullah SAW bersabda, "Idza adnaba al-'abdu nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berdosa, maka dituliskan di dalam kalbunya satu noktah hitam. Satu noktah hitam. Kemudian jika dia beristighfar, maka akan bersih kembali kalbunya. Tetapi jika dia jika dia mengulang, maka akan bertambah noktah hitamnya sampai noktah hitamnya itu menutupi kalbunya. Itulah kalbu yang tertutup dengan dosa-dosa. Akhirnya tidak bermanfaat sholatnya. Kemudian jawaban yang kelima, sholat itu tidak memaksa seseorang untuk meninggalkan dosa, tetapi menolong seseorang untuk meninggalkan dosa. Nah, itu 5 jawaban kenapa sering ditanyakan sholat tapi masih maksiat, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah sholat dapat menenteramkan hati, menenangkan jiwa, dan membebaskan seseorang dari berbagai problematika yang menghimpitnya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai permata hatinya. Jika ditimpa suatu perkara, beliau segera melakukan sholat. Sampai-sampai beliau bersabda, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Akhrajahu Ahmad. Wahai Bilal, tenangkanlah hati kita dengan sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, poin kelima ini, sholat dapat menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Nah, ini dalilnya tadi, wahai Bilal, tenangkanlah hati kita dengan sholat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan untukku sesuatu yang menyejukkan perasaanku, pandanganku adalah perihal sholat. Nah, itu. Makanya tadi disebutkan Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai permata hatinya. Dan adapun sholat bisa menjadi pembebas dari problematika keresahan, kegelisahan hati. Rasulullah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin." Yang artinya, dan sungguh kami mengetahui bahwa kalbumu, perasaanmu itu sempit dengan sebab ucapan-ucapan orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sholat, sujud. Nah, ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini surat Al-Hijr ayat 97-98 yang menunjukkan bahwa orang yang sholat tentram kalbunya, nyaman, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah selesai poin nomor 4. Ya, selesai poin nomor 4. Sekarang kita masuk kepada poin nomor 5. Man tajibu alaihi shalah. Man tajibu alaihi shalah. Siapa yang wajib atasnya sholat? Tajibu sholatu ala kulli muslimin balighin aqilin dzakaran kana am untha. Fala tajibu ala kafirin bima'na alla yutaliba biha fi dunya li'annaha la tasihhu minhu ma'a kufrihi illa annahu yu'aqabu 'alayha fil akhirah li'annahu yatamakkanu min fi'liha bil islam wa lam yaf'alha. Dalla 'ala dhalika qawluhu ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Yang artinya orang yang wajib melaksanakan sholat. Sholat diwajibkan atas setiap muslim atau muslimah yang telah balik dan berakal. Jadi syaratnya muslim
baligh berakal. Ya. Selama 3 syarat ini maka wajib sholat. Selain wanita yang haid dan nifas, tambah 4 lah ya. Muslim baligh berakal selain wanita haid dan nifas. Ini wajib sholat. Ya. Berarti orang kafir tidak wajib melaksanakan sholat. Artinya mereka tidak dituntut melaksanakannya karena kekafirannya. Ya. Akan tetapi di akhirat kelak mereka akan disiksa karena mampu melaksanakannya dengan cara masuk Islam, tapi mereka tidak melakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 47. Ma salakakum fi saqar. Yang artinya, apakah yang masukkan kalian ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti wajib atas setiap muslim baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas. Kemudian penulis mengatakan wala tajibu ala sabi li faqdihi at-taklif wa 'ala al-majnun kalladhi kadzalik wala 'ala al-haid wan nufasa li isqati asy-syara' anha bisababil hadath al-mani'i minha. Yang artinya sholat juga tidak diwajibkan atas anak-anak ya, mau anak kecil pokoknya, karena mereka belum mukallaf. Mukallaf itu hanya belum dibebani tanggung jawab untuk beribadah. Ya, mukallaf artinya adalah tanggung jawab untuk beribadah, beban tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang gila karena tidak berakal. Ya, wanita yang sedang haid dan atau nifas disebabkan ada faktor penghalang, yaitu haid dan nifas. Maka ini tidak wajib untuk sholat. Bahkan wanita yang haid, jika dia memaksa untuk sholat, maka dia berdosa. Baik. Kemudian penulis mengatakan وتجب على ولي الصغير ذكرا كان أم أنثى أن يأمره بالصلاة عند بلوغ 7 سنين ويضربه عليها ل10 كما ورد في الحديث حتى يعتاد على أدائه والحرص عليها. Yang artinya, adapun anak-anak yang telah berumur 7 tahun, maka kewajiban orang tua walinya lah menyuruh mereka melaksanakan sholat. Nah, jadi sudah umur 7 tahun ini, maka orang tuanya wajib untuk memerintahkan anaknya sholat. Cuma perintah ya, tidak boleh ada ancaman. Perintah saja. Dan apabila pada umur 10 tahun mereka tidak mau melaksanakannya, maka mereka harus dipukul sampai mereka terbiasa melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka jika tidak salat ketika mereka berumur 10 tahun. Baik. Nah, ini adalah tentang wajibnya atau atas siapa wajibnya sholat tersebut, ya, atas siapa wajibnya sholat tersebut. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali lagi menegaskan di sini bahwa sholat itu hukumnya wajib, ya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Tidak ada yang dibolehkan meninggalkan sholat kecuali dia kafir atau anak kecil atau belum baligh. Ya. Nah. Kemudian yang keenam. Hukmu tarikis shalah.
Man taraka as-salata faqad kafara kufran mukhrijan 'anil millah wa huwa minal murtaddin an mujmalil Islam li'annahu 'asa Allah bitarki ma faradahu 'alaihi fa yu'maru bit-taubah fa in taba wa raja'a bi iqamatiha wa illa asbaha murtaddan Islam fala yajuzu ghasluhu wa takfinuhu was-salatu 'alaihi wa dafnuhu fi maqabil muslimin li'annahu laysa wahidan minhum. Yang artinya hukum orang yang meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa siapa yang keluar dari siapa yang meninggalkan sholat dengan tanpa sholat sama sekali dan hanya karena malas atau karena meremehkan, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Dan ini adalah mazhab Hambali dan salah satu riwayat dari mazhab Syafi'i dan salah satu perkataan dari mazhab Maliki, dan ini adalah pendapatnya para ulama salafus salih terdahulu. Seperti misalkan Imam Nawawi rahimahullah berkata, في مذاهب العلماء في من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها قالت طائفة يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء وهو مروي عن علي ابن أبي طالب وبه قال ابن المبارك وإسحاق ابن راهوي وهو أصح الروايتين عن أحمد وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا. Imam Nawawi mengatakan tentang pendapat-pendapat para ulama bagi siapa yang meninggalkan sholat karena malas dan dia masih meyakini bahwa wajib sholat tersebut, cuma malas saja. Maka sebagian kelompok mengatakan dia keluar kafir dari agama Islam dan dikerjakan atasnya hukum-hukum murtad di setiap waktu. Dan inilah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rawahawi. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meninggalkan sholat seluruhnya tidak pernah sholat karena malas atau karena meremehkan, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Dan ini juga mazhab ahli hadis. Wallahu a'lam. Dan dalilnya banyak dari Al-Quran, dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari ijma namanya. Nah, salah satu dalil dari Al-Quran adalah فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yang artinya, maka akan ada pengganti setelah mereka, tetapi melalaikan sholat, mengikuti syahwat. Dan mereka akan mendapatkan ghai. Ghai adalah neraka di dalam lembaga dalam lembah di dalam neraka jahanam maksudnya gitu. Yang isinya adalah muntahan penghuni neraka dan darah penghuni neraka. Nilai gara-gara melalaikan sholat. Di dalam ayat ini Allah berfirman bagi orang-orang yang melalaikan sholat, yang mengikuti syahwat. Kemudian Allah mengatakan kecuali orang yang bertobat dan beriman, menunjukkan bahwa mereka ketika melalaikan sholat dan mengikuti syahwat, mereka tidak meyakini bahwa orang-orang tersebut akan melakukan hal ini. Ini menunjukkan bahwa setiap kali pelalaian terhadap sholat pasti sedang mengikuti syahwat. Pasti sedang mengikuti syahwat. Nah itu dulu Ibu yang menunjukkan bahwa kita sudah sampai nomor 7. Ya. Dan di sini sudah jam hampir setengah 11 ya. Nah,
Silahkan Bu, jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi kita berhenti pada halaman 15 di nomor 7 ya Ustaz ya. Ya baik Ustaz. Alhamdulillah, kepada Umahat, jika ada pertanyaan yang berkaitan tema kita pagi hari ini dipersilahkan. Ataupun ada pertanyaan yang ingin didiskusikan kepada Ustadz? Ya, di luar tema tidak mengapa, silakan. Boleh ada satu pertanyaan, Ukti? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat, amin. Ustadz, ada pertanyaan. Misalnya anak tuh asar ketiduran, terus terbangun maghrib, misalnya udah masuk maghrib. Walaupun sudah masuk maghrib, tetap aja langsung sholat asar ya Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah. Jawabannya adalah Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat maghrib sebelum sholat asar. Berarti jika ketinggalan seperti itu, sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Meskipun di waktu maghrib. Karena memang kaedahnya, siapa yang ketiduran dari sholatnya atau kelupaan, maka hendaklah dia sholat saat dia bangun atau saat dia ingat. Tidak ada penebus atas kesalahannya tersebut atau atas perkara tersebut kecuali seperti itu. Meskipun itu di waktu terlarang. Seperti misalkan kita ketiduran sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, maka kita bangun, ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, lalu sholat subuh meskipun pas matahari terbit, gitu ya. Jadi jawabannya tadi, sholatlah asar dulu, baru setelah itu maghrib 3 rakaat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, lagi? Alhamdulillah. Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz mengenai bagaimana Ustadz sholat seorang ketika mu'alaf. Saya memiliki teman, kemudian teman saya ini baru masuk Islam. Lalu bagaimana sholatnya? Bismillah, alhamdulillah. Sholat mu'alaf harus mengikuti gerakan sholat yang sudah disyariatkan dalam agama Islam. Kalau tidak bisa, maka dia belajar dulu atau dicontohkan dulu oleh orang. Kalau di zaman modern seperti ini, mungkin dia bisa melihat di depannya sesuatu video yang dengannya dia belajar sholat. Ya, jadi sholat harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan. Nah, kecuali dalam bacaan-bacaan, maka dia bisa yang mudah bagi dia untuk membacanya, seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kalau baru banget masuk Islam dan tidak tahu apa itu takbir, apa itu bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan duduk di antara 2 sujud, ya, belum tahu dia, bahkan bacaan Al-Fatihah dia belum tahu, maka pada saat itu dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu akbar. Wallahu alam. Nah. Ustadz, melanjutkan pertanyaan Uti yang tadi, Ustadz, kalau misalnya bacaannya itu ada tenggang waktunya nggak Ustadz sampai orang tersebut hafal? Jadi berbeda-beda ya Ustadz ya? Iya, sampai dia hafal. Berbeda-beda. Tapi jangan meremehkan. Karena tentunya tidak boleh dia meremehkan, ya. Tapi sampai dia hafal. Dan insya Allah kalau dia benar-benar serius belajar, masa akan cepat dia bisa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi Umahat? Dipersilakan.
Satu pertanyaan sebelum Ustadz menutup dengan nasihat. Baik Ustadz, nampaknya belum ada pertanyaan lagi. Mohon nasihatnya Ustadz, kita semua mau memasuki bulan Ramadan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Nasihat untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, pelajarilah keberkahan bulan Ramadan. Niscaya seseorang akan benar-benar menggunakan waktunya sebaik-baiknya selama bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa Ramadan adalah bulan penuh berkah. Atakum Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Baik ya. Kemudian yang kedua, pelajarilah tentang amalan-amalan yang sangat dianjurkan saat di bulan Ramadan. Dan ini memerlukan pelajaran yang serius. Kemudian agar kita bisa memaksimalkan Ramadan kita di atas ajaran yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian yang ketiga adalah harus ada tekad untuk benar-benar memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena jika tidak ada tekad, maka tidak ada kekuatan untuk beramal ibadah. Al-'ata' ala qadri niyyah. Beribadah sesuai dengan niat. Pemberian petunjuk sesuai dengan niat. Harus ada tekad. Ramadan ini harus begini, Ramadan ini harus begini. Dan seterusnya. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk untuk mengisi Ramadan dengan maksimal di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena kita tidak tahu apa yang datang kepada kita. Ingin memperbanyak bacaan Al-Quran, ada saja. Ingin lebih banyak di masjid atau bagi perempuan di rumah, ada saja yang ngajak keluar. Dan terus seperti itu. Maka inilah 4 poin yang harus benar-benar, atau saya tambahkan yang kelima, harus mengetahui tentang fikih beribadah di dalam bulan Ramadan. Seperti mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, mendahulukan amalan-amalan yang sangat disyariatkan saat bulan Ramadan, dan seterusnya. Mungkin jika Majelis Ta'lim Al-Kautsar USA ini ingin kita mencukupkan untuk rukun Islamnya sampai di sini dulu nanti, dan pertemuan yang nanti kita akan bahas 5 poin yang saya sebutkan tadi secara rinci, maka bisa kita laksanakan insya Allah pada sebelum masuk bulan Ramadan. Karena ini kan kita kira-kira tanggal berapa lagi Ibu? Kira-kira tanggal 24 Ustadz, insya Allah. Nah, itu pas itu Ibu. Karena sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Insya Allah kalau disetujui kita akan bahas yaitu nasihat persiapan memasuki Ramadan. Temanya seperti itu. Jadi mungkin ada kadang-kadang tematik yang memang kita pelajari sehingga bisa maksimal untuk lebih semangat dalam sebuah momen tertentu. Demikian Ibu, mudah-mudahan bermanfaat.
Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjir Hafizullah atas segala waktunya dan kebersamaan membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Wajalla melimpahkan pahala terbaik surga buat Ustadz dan juga buat teman-teman yang sudah hadir dan bersama kita sama-sama menuntut ilmu. Dan tak lupa kita berdoa semoga ilmu yang diberikan Ustadz pada pagi hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkannya. Kami selaku tim moderator Al-Kausar memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kajian pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi 2 pekan mendatang ya Ustadz dengan kajian